Suara sirine mobil polisi dan ambulan terdengar bersahutan. Para warga yang jaraknya tak jauh dari pabrik beras berdatangan. Tapi tentu saja para petugas polisi menghalau mereka untuk masuk dengan memberi tali pembatas. Mereka berkerumun di luar, ramai memperbincangkan keberadaan kami dan penemuan mayat di pabrik beras. Audiobook Matahana dinarasikan oleh Aprilia Anis sebagai pengisi suara wanita. Suara pria diisi oleh Rili. Selamat mendengarkan. Episode 4. Misteri gadis di pabrik beras. Ayudi dan tim yang tengah mengerubungiku kini teralihkan pada Novi yang tiba-tiba menjerit histeris. Kami semua langsung menghambur ke arahnya. Novi kerasukan lagi. Novi merintih dalam tangisan. Saat Yudi meraih tubuhnya, matanya dalam keadaan terpejam, tapi isakan pilu keluar dari bibirnya. Hei, siapa kamu? Yudi mulai menanyai Novi. Novi belum menjawab. Dia masih menangis dengan sesekali merubah-rubah posisi kepalanya. Tulung, Patang, Sosi. Hanya kata itu yang keluar dari bibir Novi. Dia berbicara dengan bahasa Jawa. Setiap kali tim Yudi melakukan eksplor ke gedung-gedung tua, mereka memang selalu mengajak serta salah satu orang yang punya wilayah untuk mendampingi, termasuk saat ini. Seorang bapak-bapak yang ikut bersama kami dimintai tolong oleh Yudi untuk berbicara dengan makhluk yang merasuki Novi. Tolong, Petang, Sosi. Hanya itu jawaban Novi dengan suara lirih disertai tangisan yang menyayat. Mungkinkah makhluk itu hanya diizinkan menyebut 3 kata saja? Dia bilang apa, Pak? Apa artinya itu? Dia bilang, tolong, gelap, kunci. Hanya itu. Tolong, gelap, kunci. Yudi mengulangi seraya mencoba memecah misteri dari 3 kata itu. Sejurus kemudian, Ayudi beralih menatapku. Dia meminta bantuan pada tim lain untuk memegangi Novi yang tubuhnya terkulai lemah, tapi masih tetap menyebut 3 kata tadi. Hana, kamu lihat apa tadi? Tanya Ayudi. Dia menarikku menjauh dari kerumunan tim. Kuceritakan apa yang kulihat tadi sebelum Novi kerasukan. Setelah mendengar cerita dariku, Ayudi mendekati pintu tadi. Kulihat dia mencoba membuka pintu, tapi pintu yang masih kokoh itu susah sekali dibuka. Ayudi tampak berbincang dengan bapak yang mempunyai wilayah tadi. Mereka seperti menyepakati sesuatu. Bapak tadi mengangguk-anggukan kepala. Dia pergi sebentar lalu datang lagi dengan beberapa orang. Atas kesepakatan bersama, keluarga dari pemilik pabrik tua itu pun mengizinkan pintu untuk dibongkar. Padahal menurut pengakuan si pemilik pabrik, ruangan itu memang ada kuncinya dan tidak pernah dicabut karena merasa sudah tidak terpakai juga. Tapi kunci pintu itu dibiarkan menggantung begitu saja. Dia yakin ada seseorang yang mengunci pintu dan menyembunyikan sesuatu di dalam sana. Saat pintu terbuka, semua penasaran ingin tahu. Tak terkecuali aku. Ruangannya cukup besar ternyata. Bau apek menyeruak seketika, membuat kami terbatuk-batuk. Ruangan yang hampir 100 meter persegi ini terdapat beberapa mesin penggiling yang teronggok begitu saja. Entah siapa yang memulai, kami seperti mencari sesuatu di ruangan ini.
Aku tercekat saat merasakan seseorang menyentuh tangan dan menariknya. Aku pikir itu Haidar, tapi saat menengok tak ada siapapun. Aku merasakan tarikannya ke suatu arah. Jantung berdegup cepat. Jujur, aku takut. Seperti tengah dituntun, aku mengikuti kemana tangan tak terlihat itu membawaku. Aku terlonjak sampai terjatuh saat melihat sesosok jasad di sudut ruangan. Kulitnya berkerut menyatu dengan tulang belulang. Bagian kepalanya sudah menyerupai tengkorak. Dalam keadaan dekat, bau mayat yang sudah mengering ini begitu menyengat, membuat isi perut melesak keluar. Aku memanggil Ayudi dengan mengeruak mual. Suara sirene mobil polisi dan ambulan terdengar bersahutan. Para warga yang jaraknya tak jauh dari pabrik beras berdatangan. Tapi tentu saja para petugas polisi menghalau mereka untuk masuk dengan memberi tali pembatas. Mereka berkerumun di luar, ramai memperbincangkan keberadaan kami dan penemuan mayat di pabrik beras. Keluar sudah semua isi perut. Novi yang tengah siuman tengah membantu memijat tengkuku. Setelah mulai bisa mengendalikan rasa mual ini, aku mulai mengingat apa yang aku lihat tadi. Pakaian di mayat itu masih melekat bersamaan dengan jasadnya yang mengering dan hanya menyisakan serabut-serabut ototnya yang melekat pada kerangka. Baju lengan pendek warna kunyit dengan rok biru panjang. Tak terasa air mata menetes, perih rasanya. Tak bisa kubayangkan rasa sakit yang gadis itu alami sebelum ajalnya datang. Sampai mayatnya tak diketemukan selama ini. Jiwanya pasti tidak tenang. Terdengar suasana riuh dari para warga saat para petugas medis mengevakuasi jasad gadis itu. Lalu dimasukkan ke dalam mobil ambulans untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan. Suasana menjelang subuh ini adalah suasana yang paling mencekam yang baru pertama kali kualami seumur hidup. Selama beberapa hari, kami yang terlibat malam itu bolak-balik ke polsek wilayah untuk dimintai keterangan. Yudi, tim YouTube-nya, juga warga yang ikut membantu mendobrak. Aku, Novi, bahkan Haidar juga harus bolak-balik ke kantor polisi. Akhirnya identitas mayat gadis remaja itu terungkap saat ada keluarga yang sudah kehilangan anak gadisnya selama 1 bulan lebih histeris melihat pakaian yang melekat pada jasad itu. Sebelumnya juga mereka sudah pernah melaporkan kehilangan putri mereka pada kepolisian. Di tengah menanti kabar baik, malah kabar duka yang mereka terima. Mereka tak menyangka anak gadis mereka menjadi korban pembunuhan sadis oleh pelaku yang belum terungkap. Selama ini bau busuk bangkai tak dicurigai orang yang lewat. Ditambah lagi posisi pabrik yang jauh dari pemukiman warga. Mereka mengira bau bangkai itu berasal dari bangkai hewan. Mereka tak menyangka ada korban pembunuhan yang jasadnya disembunyikan di sana. Kami yang ada di lokasi malam itu tetap terlibat sampai polisi menemukan titik terang. Berkat keterangan pihak keluarga dan orang yang berinteraksi dengan korban terakhir kali, akhirnya pembunuhan itu pun terungkap. Mereka adalah segerombolan anak-anak SMP teman main korban sendiri. Sekumpulan anak laki-laki yang memperkosanya bergilir lalu membunuhnya. Karena takut ketahuan, mereka membuang mayatnya di gedung ini lalu menguncinya. Karena kebetulan ruangan penggilingan itu memang ada kunci yang dibiarkan begitu saja oleh pemilik. Seram, aku tidak sanggup membayangkannya. Hampir 1 bulan terlibat dengan kasus pembunuhan gadis remaja di pabrik beras itu, aku jatuh sakit, lelah semuanya. Fisik dan psikis yang trauma karena harus berhadapan dengan petugas hukum.
Setelah kejadian itu, Haidar kapok ikut-ikut lagi tim pemburu hantu. Ada faedahnya juga ternyata. Dan sesuai permintaan keluarga korban, rekaman yang kami dapat malam itu tidak diunggah ke YouTube. Ayudi beberapa kali datang ke sini, tapi dia tidak bisa menemuiku karena larangan Apih. Apih dan Ami tidak mau aku terlibat lagi dengan Yudi dan channel YouTube-nya. Apih juga meminta video yang sebelumnya dihapus. Tak lupa Apih mengembalikan uang yang sudah Ayudi berikan sebelumnya. Aku memblokir kontak Ayudi, kecuali Novi. Bagaimanapun, Novi adalah sahabatku. Dia juga sangat menyesal tentang kejadian serius yang menyeret kami kemarin. Hari ini kondisiku sudah lebih baik. Sore ini aku dan Ami kontrol ke rumah sakit. Ami ingin memastikan aku benar-benar sudah fit sebelum acara wisuda yang tinggal beberapa hari lagi. Aku menyandarkan kepala di bahu Ami seraya tangan ini merangkul pinggangnya bermanja. Maafin Hana ya Mi, dari kecil Hana ririwit nyusahin Ami terus, kataku. Jangan bilang begitu. Sudah kewajiban Ami sebagai orang tua memberikan yang terbaik buat kamu. Gak ada istilah kamu itu anak adik Apih. Kamu itu putri Apih sama Ami. Ami balas merangkulku dalam pelukannya. Beruntungnya punya uak sebaik Ami. Satu-satunya yang membuatku tak beruntung adalah mata yang aneh ini. Seperti sore ini misalnya, aku lebih banyak memejamkan mata. Karena setiap aku membuka mata, entah itu mereka atau bukan yang ikut duduk di kursi tunggu pasien. Sebagian lain mungkin nampak seperti manusia, tapi sebagian lain duduk dengan tatapan kosong. Bahkan ada seorang wanita menunduk memainkan rambutnya yang panjang. Waktunya sudah sore menjelang maghrib, waktu yang ideal bagi para jiwa-jiwa tersesat berkeliaran. Hana, seseorang menyapaku. Dia sampai mendekati kursi tempat aku dan Ami. Aku menegakkan badan mengamati wanita yang menggendong balita di sebelahku. Aku Lilis, ingat gak? Teman mondok kamu. Aku mengingat-ingat. Oh, Lilis, aku ingat sekarang. Dulu dia memang pernah pulang lebih dulu sebelum menyelesaikan pendidikan. Dia ditarik pulang karena akan dinikahkan oleh orang tuanya. Aku bahkan masih ingat, aku dan teman-teman pondok datang ke pesta pernikahannya. Kebetulan rumahnya tidak jauh dari pesantren. Tapi setelah menikah, Lilis fokus jadi ibu rumah tangga di usianya yang saat itu baru 18 tahun. Sekian lama tak bertemu, anaknya sudah sebesar ini. Lilis, kamu ada di Bandung? Tanyaku lalu, tak menyangka bisa bertemu dia di sini. Teman kamu, Han? Tanya Ami. Iya, Mi. Aku mengenalkan Ami pada Lilis. Baru 1 bulan pindah ke Bandung, Han. Lilis menyebutkan alamatnya. Kata Ami, tempatnya tidak jauh dari rumah. Kapan-kapan main atuh ke rumah, ajak Ami. Mohon. Insya Allah kapan-kapan main. Ini si Ujangnya suka sakit-sakitan, jadi jarang dibawa main keluar. Ini aja habis periksa. Ami, Hana, Lilis duluan ya, takut kelamaan. Sebenarnya dari tadi mau nyapa, tapi Lilis takut salah. Ternyata beneran Hana. Lilis terkekeh. Ini semua salahku. Dari tadi hanya menutup mata tak memperhatikan sekitar. Setelah itu Lilis pamit karena hari sudah mulai gelap. Saat Lilis berjalan keluar menggendong anaknya, aku melihat ada yang aneh. Seorang wanita tua ikut menggendong seorang anak dengan cara terbalik, posisi kepala di bawah. Dan anak itu wajahnya mirip anak Lilis.
Nenek tua itu berjalan selaras dengan langkah Lilis. Astagfirullah. Pendengar semua, episode ini telah berakhir. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa menyaksikan kelanjutan ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan.